Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TIB 2012 Universitas Siliwangi yang beranggotakan 4 orang yaitu Vicky Destan Nurdiansyah, Sony Jofrian Hermansyah, Poppy Supiandi, Tony Dwi Kurniawan akan membuat tutorial aplikasi login sistem menggunakan database creation dan SQL Commons dengan menggunakan aplikasi Visual Basic. Selanjutnya kita buka dari Microsoft Visual Basic dan pilih standar exe. Kemudian kita aktifkan dulu komponen dari Visual Basic tersebut untuk menambahkan Microsoft OD Data dan data grid dari OLED yang akan kita gunakan. Kemudian kita oke. Selanjutnya form tersebut kita tambahkan dengan textbook. Kita beri textbook 2 textbook. Kemudian kita beri 4 command. Yang pertama beri 4 command, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir command 4. Selanjutnya kita aktifkan dari ADODC. Kita beri ADODC 1 dan ADODC 2. Selanjutnya kita pilih data grid yang mana menyimpan untuk memunculkan database SQL tersebut. Kita reka dengan sedemikian rupa supaya bisa menarik dan tidak monoton. Kemudian teks ini diganti teksnya menjadi username. Dan teks yang kedua diganti menjadi password. Selanjutnya kita akan mengedit dari command, properties command. Command 1 kita edit menjadi login. Kemudian command 2 register, dan command yang ketiga delete untuk mendelete dari database. Yang keempat command 4 dan 1. Selanjutnya kita akan membuat database dari login ini dengan cara klik add in, kemudian visual data manager dan file. Kita membuat new Microsoft Access dan pilih version 7.0. Kemudian kita akan menyimpan database ini di my document. Kita beri nama database. Kemudian kita cek. Setelah itu muncul properties.
dari database window muncul properties, kemudian klik kanan dan new tabel. Kita beri nama tabel ini, beri nama login. Kemudian add file dan isi tabel dari login ini kita akan mengisikan username dan password. Setelah itu kita sudah membuat isi dari tabel login, yaitu username dan password. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Setelah terlihat atau ada tabel login, berarti kita sudah membuat database dari login ini. Kemudian kita pilih dari ADODC1, klik ADODC1, properties, klik kanan dan pilih properties, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, properties pack. Kemudian kita pilih use connection string dan will. Dan untuk memilih dari select data we want to connect, kita pilih Microsoft Jet 4.0 provider. Kemudian kita next. Kita pilih database yang tadi kita telah buat, yang disimpan dari my document kita. Kita pilih database ini, kemudian open. Setelah ini berarti kita sudah menginputkan database. Kemudian kita tes database tersebut berarti sudah sukses. Kemudian oke. Selanjutnya kita pilih record search dan pilih text. Kemudian setelah kita memilih dari teks dan kita akan menginputkan common text SQL untuk menampilkan dari database. Caranya extract, kemudian tambah bintang from kemudian kita pilih oke. Selanjutnya kita konfigurasi dari ADODC2, klik kanan properties, sama kita pilih will, kemudian Microsoft Jet, next, dan pilih database yang tadi kita telah buat, open. Kita klik OK, dan di record search dari ADODC1 kita tadi memilih teks, dan ADODC2 kita pilih ADCMD table karena untuk table dari login, dan table or stored procedure name kita isikan table login, lalu kemudian oke. Selanjutnya kita sudah kita sudah mengkonfigurasi dari ADODC1 dan ADODC2. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dari data grid ini, di mana data grid ini untuk menampilkan tabel login yang tadi kita buat di database. Caranya aktifkan dulu data grid ini, kemudian kita ke properties data grid 1, kemudian kita pilih data source, di mana data source ini tempat menyimpannya
atau tempat menampilkan dari tabel login yang tadi kita konfigurasi, yaitu ADODC 2. Setelah kita mengkonfigurasi, lalu kita akan membuat coding dari command ini, yaitu dari yang pertama kita akan masukkan coding dari cancel. Kita isikan coding ini dengan selanjutnya kita akan mengisikan dari coding dari untuk mengisikan user, yaitu dengan cara mengklik, kita isikan text. Kemudian yang kedua, teks yang kedua, yaitu menunjukkan password sama, dari chainnya diganti menjadi klik, mengisikan teks 2 dan teks. Selanjutnya kita akan mengisikan coding atau script dari delete. Kita isikan message book, membuka kita ketikkan selanjutnya ketikkan if message 1 dan selanjutnya ADODC2 dot code dan coding selanjutnya kemudian if message 1 sama dengan cancel dan kemudian ADODC1 dot refresh. Selanjutnya ini coding dari delete tersebut. Selanjutnya kita akan mengisikan coding dari register. Klik register yang bertempatan di command 2. Selanjutnya kita akan di command 2 kita akan mengisikan ADODC, kita akan mengisikan coding untuk register.
caranya ada ODC 2 add new. Selanjutnya kita akan ada ODC 2 dot record set file selanjutnya ada ODC 2 dot kemudian belum buka password. Kemudian teks 2 dot txt teks 2 dot teks. Selanjutnya ada ODC 2 dot record set dot move first, dan selanjutnya kita akan menentukan teks 1 dot teks sama dengan dan teks 2 dot teks sama dengan selanjutnya teks 1 dot set focus dan diakhiri dengan insert. Lalu kita akan mengisikan dari kode program dari login, yaitu common 1. Kita akan isikan ADODC 1 dot record source, terus sama dengan kita ketikkan select from login where username sama dengan kutip 1 2 tambah teks 1 dot teks, kemudian tambah selanjutnya kita klik ADODC 1 dot refresh, lalu here kurang buka ADODC 1 dot record set dot POP sama dengan false, kita pilih false. Then if text 2 dot text the text
ya, message book. Kita akan menggunakan message book. Sukses. Download. Kemudian form 2 show. Form 2 show ini untuk menampilkan form 2, untuk melinkkan form 2, dimana form 2 tersebut belum kita buat dan nanti kita buat. Kemudian else. Lalu kita ketikkan msg box dengan invalid password. Kemudian kita ketikkan, kita copy teks 1txt dan sampai set fokus. Ketikkan di sini. Dan penif. Kemudian kita masukkan message box lagi yang berisi invalid username, sama seperti password, txt1 sampai set fokus di copy lalu dipastikan ke kita paste. Kemudian penif. Kita tambahkan else. Proses coding dari login atau login ini sudah selesai. Selanjutnya kita sudah mengisikan coding-coding dari register, login, dan delete dan cancel. Kemudian kita rapihkan sedemikian rupa supaya tampilan aplikasi ini lebih menarik. Tampilan ini tampilan standar tapi menarik. Terserah para pembuat aplikasi mau tampilan mau gimana, penting harus menarik. Sudah cukup. Kemudian ini dari tahap terakhir dari pembuatan aplikasi ini, yaitu membuat form 2, dimana tadi form 2 di sini harus dilinkkan. Kita buat di sini di project, klik kanan, add form, dan pilih form, kemudian open. Di sini kita akan mengisikan kelompok kami. Kelompok 3.
2012. Kita atur sedemikian rupa untuk ini. Kita akan mengatur dari font atau yaitu kita pilih sesuka tapi saja. Kita pilih, saya maunya sans serif, kemudian ukuran size fontnya yaitu 24 dengan bold, kemudian klik OK. Kelompok itu kelompok 3 2012. Ini tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini. Kita sudah pilih form 2 kita sudah membuat. Kemudian kita akan run atau menjalankan dari aplikasi yang telah kita buat. Kemudian kita akan menjalankan aplikasi ini, aplikasi yang telah kita buat. Langsung saja kita run. Lalu di sini ada untuk memasukkan username, password, kemudian login, register, delete, dan cancel. Dan username, tabel username, password ini untuk menampilkan username dan password yang sudah kita register. Kita dicoba saja. Kita memasukkan username dari anggota kita kelompok masing-masing. Nah, yaitu nama mahasiswa. Yang pertama Kidesta Nurdiansyah dengan password NPM kita masing-masing, yaitu 127.0.076, dimana NPM dari kita masing-masing. Kemudian kita meregister atau kita mendaftarkan ke login ini. Kita akan login. Otomatis ini yang tadi udah register atau didaftarkan sudah terdaftar atau sudah dimasukkan ke database yang muncul di sebelah kanan, yaitu username dari Kidesta dan password NPM. Kemudian nama mahasiswa selanjutnya yaitu Oki Supiandi. Ini anggota kelompok dari kelompok kami, dan NPM-nya kita mendaftar. Selanjutnya Tony Dwi Kurniawan, yaitu dengan NPM 127.009.495. Kita mendaftarkan. Ini anggota anggota kelompok kami. Nama mahasiswa dan passwordnya yaitu NPM dari masing-masing mahasiswa. Selanjutnya Sony Jefian Hermansyah, yaitu passwordnya NPM
kita akan mengantarkan. Ini sudah terdaftar atau terregister ke database. Kemudian kita akan mencoba dari fungsi dari login, dari delete. Kita akan mencoba fungsi login. Fungsi login di sini username-nya kita masukkan username yang tadi kita buat, yaitu username Wikidesta. Kita coba masukkan dan harus benar-benar menulisnya, harus benar-benar ya, dengan password 127 yaitu kita coba login. Di sini login sukses, berarti username dan passwordnya bisa diterima oleh database tersebut. Kemudian ini kelompok 3 TIB 2012. Kemudian kita akan mencoba dari fungsi delete. Fungsi delete ini dimana kita akan menghapus dari username dan password yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan ADODC2 dimana sudah dikonfigurasi tadi. Kemudian kita pilih yang mana yang mau kita delete. Misalkan kita mencoba mendelete-nya. Di sini ada pemberitahuan dahulu, are you sure want to delete this? Apakah kamu akan mendelete? Kita di dua pilihan, yaitu cancel dan oke, dimana cancel untuk memantaukan dan oke untuk meneruskan delete. Kita mencoba pilih oke. Otomatis username yang telah kita buat tadi sudah di delete dan sudah tidak ada di dalam database. Kemudian kita coba login dengan nama, misalkan dengan nama yang salah atau dengan password yang salah. Bisa dengan password 127.06.79. Invalid password, karena di sini memang passwordnya salah, berarti tampilannya invalid password. Dan login ini harus benar-benar, passwordnya harus benar-benar dan username harus benar-benar supaya login sukses. Kita mencoba dari username Oki Supiandi dengan npm 127.006.125. Dimana tuh ini sudah sukses, username dan passwordnya sudah berhasil dan akan muncul login sukses, dimana login sukses ini sudah dibuat dan sudah dikonfigurasi dari tadi kita buat coding dari login. Kemudian kita klik OK, dan ini nama akhir dari kelompok 3 TIB 2012. Sekian dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pendengar dan yang sudah menonton kelompok kami. Dan maaf bila ada kata-kata atau kata-kata yang salah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.